Baiklah, saya Fitri Salwa Sarjani Seminarwati dengan NIM G1S1 25087. Di sini kami akan membahas materi mengenai kromatografi cair dan kromatografi gas. Didapatkan jurnal dari Mass Spectrometry Review yang berada pada kuartil 1 yang berjudul What is the role of current mass spectrometry in pharmaceutical analysis? Jurnal ini merupakan review mengenai peranan mass spectrometry MS dalam berbagai tahap analisis farmasi. Adapun hal-hal yang dibahas dalam jurnal ini yakni mengenai penggunaan MS untuk drug discovery, pengembangan obat, quality control, analisis impuritas, serta analisis obat dan metabolit dalam biological fluids. Dalam jurnal ini, pendekatan pemisahan, terutama liquid chromatografi yang dikombinasikan dengan berbagai teknik deteksi, banyak digunakan karena memiliki efisiensi pemisahan yang tinggi dan fleksibilitas. Fleksibilitas liquid chromatografi dalam menggunakan berbagai mode pemisahan dan fase diam menjadikan liquid chromatografi sebagai teknik pemisahan yang sangat luas penggunaannya. Jadi dari bagian ini dapat dipahami bahwasannya pemilihan kondisi kromatografi bukan sesuatu yang sembarangan. Fase diam dan mode pemisahan harus disesuaikan dengan kebutuhan analisis agar komponen dalam sampel dapat dipisahkan dengan baik. Selanjutnya, jurnal membahas mengenai analisis quality control terhadap obat dan impuritas. Salah satu persyaratan penting metode quality control adalah mencegah coelution antara API atau Active Pharmaceutical Ingredients dengan impuritas dan produk degradasi, serta memisahkan impuritas satu dengan lainnya. Masalah coelution berkaitan langsung dengan resolusi kromatografi, yakni kemampuan sistem memisahkan dua komponen. Resolusi yang baik menghasilkan puncak yang terpisah, sedangkan resolusi yang rendah menyebabkan puncak berdekatan atau pertumbuhan. Dijelaskan juga dalam jurnal ini, pemisahan tersebut sulit dilakukan. Hal ini karena konsentrasi impuritas yang rendah, struktur impuritas yang tidak diketahui, dan akibatnya standar referensi yang tidak tersedia. Disinilah kita dapat melihat hubungan antara masalah dan penyebab masalah. Pertama, jurnal mengatakan API atau Active Pharmaceutical Ingredients dan impuritas harus dipisahkan. Kemudian, jurnal menjelaskan pemisahan tersebut sulit dilakukan karena impuritas dapat berada dalam konsentrasi rendah dan karakteristiknya belum diketahui. Permasalahan tersebut menjadi lebih jelas ketika jurnal membahas analisis pada biological fluids. Disebutkan bahwasanya material biologis merupakan campuran kompleks dari berbagai komponen matriks yang jumlahnya lebih besar dibandingkan analit target. Dengan demikian, terdapat dua karakteristik penting. Yang pertama adalah karakteristik analit yang berada dalam konsentrasi rendah. Yang kedua adalah karakteristik sampel yang merupakan matriks kompleks yang lain. Akibatnya, analit target dapat berada di antara banyak komponen lain yang berpotensi mengganggu analisis. Karena itu, jurnal menyatakan bahwasannya teknik analisis harus memiliki sensitivitas dan selektivitas secara bersamaan. Sehingga berdasarkan latar belakang pembahasan jurnal utama, ditarik sebuah rumusan masalah yang penting, yakni adalah bagaimana memilih metode pemisahan yang sesuai untuk analit berkonsentrasi rendah dalam sampel dengan matriks kompleks sehingga analit dapat dipisahkan dan dideteksi secara selektif. Dalam jurnal utama, LC banyak digunakan dalam analisis farmasi karena fleksibilitas dan efisiensi pemisahannya. Disebutkan juga bahwasannya LC atau liquid chromatography dengan berbagai jenis deteksi secara umum lebih dipilih dibandingkan GC. Namun, jurnal juga menyatakan bahwasannya LC maupun GC yang dikombinasikan dengan triple quadruple merupakan instrumentasi yang telah mapan untuk kuantifikasi tertarget dalam biological fluida. Jadi, dari jurnal utama dapat kita pahami bahwasannya LC dan GC sama-sama memiliki tempat dalam analisis farmasi, tetapi pemilihannya harus disesuaikan. Untuk melihat bagaimana permasalahan tersebut dapat ditangani secara nyata, kita mencari penelitian yang mempunyai karakteristik masalah yang sama. Kemudian didapatkan jurnal dari biosensor yang berada pada kuartil 1 yang berjudul On-Chip Electromembrane Surrounded Solid Phase Microextraction for Determination of Tricyclic Antidepressant from Biological Fluids Using. Dalam jurnal ini disebutkan bahwasannya penelitian ini menggunakan on-chip electromembrane surrounded solid phase microextraction atau IMSPME untuk menentukan antidepresan trisiklik dari berbagai cairan biologis. Penelitian ini relevan dengan permasalahan dalam jurnal utama karena memiliki karakteristik yang pertama bahwasannya ada analit. Analit dalam penelitian ini berupa trisiklik antidepresan, kemudian sampelnya berupa biological fluida. Karakteristik sampel merupakan matriks kompleks. Karena sampel biologis memiliki masalah interferensi matriks dan konsentrasi analit yang rendah, preparasi sampel sebelum analisis menjadi tahap yang sangat mendasar. Jadi sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, sampel perlu disiapkan terlebih dahulu untuk membantu menangani masalah tersebut. Hal ini memperkuat pembahasan dari jurnal utama yang menjelaskan bahwa biological material merupakan campuran kompleks
Dan jurnal pembanding memperjelas bahwa salah satu bentuk gangguan tersebut dapat berupa protein-based matrix interference. Untuk menangani masalah tersebut, peneliti ini menggunakan on-chip electromembran membrane surrounded solid phase microextraction atau IMSPME yang secara sederhana alurnya dimulai dari biological fluida, kemudian IMSPME, kemudian GCMS. Dalam jurnal ini juga dijelaskan analit berpindah karena pengaruh medan listrik dan secara bersamaan diserap pada lapisan serat. Dengan demikian, EM-SPME digunakan sebagai tahap ekstraksi analit dari sampel sebelum analisis selanjutnya. Jurnal juga menyatakan bahwasannya pemisahan fase penerima dari larutan sampel oleh membran pada EM-SPME dapat membantu meminimalkan matriks efek dan memori efek. Pemisahan fase penerima dengan membran dapat meminimalkan matriks efek dan memori efek sehingga analit lebih siap untuk dianalisis. Setelah analit diekstraksi dengan EM-SPME, analit dianalisis menggunakan GCMS. Dalam rangkaian ini, EM-SPME berfungsi untuk preparasi dan ekstraksi, sedangkan GCMS digunakan untuk pemisahan dan deteksi analit. Jurnal utama menjelaskan bahwasannya analisis biological fluida memiliki tantangan berupa matriks yang kompleks dan konsentrasi analitik rendah, sehingga metode analisis harus memiliki sensitivitas dan selektivitas yang memadai. Permasalahan tersebut juga ditemukan pada jurnal pembanding dalam analisis trisiklik antidepresan atau TCAS dari biological fluida, yakni adanya protein-based matrix reference dan low concentration measurement. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, penelitian menggunakan AMSPMS sebagai tahap preparasi dan ekstraksi, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan GCMS. Dengan demikian, jurnal pembanding memberikan contoh penerapan yang nyata dari permasalahan yang dijelaskan dalam jurnal utama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode analisis harus disesuaikan dengan karakteristik analit sampel dan masalah yang dihadapi agar analit dapat dipisahkan dan dideteksi dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.